Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, marilah pada hari ini kita masuk ke pertemuan kedua mengenai mata kuliah akuntansi biaya. Adapun untuk tema hari ini adalah siklus akuntansi biaya dan pelaporan harga pokok. Di sini kita metode pengumpulan biaya produksi. Seperti kita sudah ketahui, dalam fungsi dari suatu perusahaan, fungsinya ada bagian produksi, bagian pemasaran, dan nah di sini kita coba mengubah metode pengumpulan biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Dan saat pengolahan itu maka muncullah biaya-biaya. Itulah yang namanya biaya produksi. Sementara biaya non produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non produksi. Seperti biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran, administrasi dan umum, dan lain-lain. Jadi, biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Nah, untuk selanjutnya, nah, bagaimana kita menentukan biaya produksi? Nah, pengumpulan kos produksi ditentukan oleh cara produksi. Pengumpulan biaya kos produksi itu ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, dalam produksi produk dibagi menjadi dua. Satu, produksi atas dasar pesanan barang. Artinya job order. Di sini produsen membuat suatu produksi memang atas dasar pesanan. Perusahaan melaksanakan pengolahan produknya atas dasar pesanan yang diterima dari pihak lain. Dalam metode ini, biaya dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan kos produksi persatuan dihitung dengan cara membagi berapa besar biaya produksi untuk memenuhi pesanan tersebut dibagi jumlah satuan produksi dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, perusahaan-perusahaan yang memakai cara ini, ya contohnya adalah percetakan pesan 1000, tolong dibuatkan 1000 undangan, tolong dibuatkan, itu adalah contoh dari yang produksi atas dasar pesanan atau job order. Nah, yang kedua adalah produksi masak atau process cost method, di mana perusahaan melakukan pengolahan produknya untuk memenuhi persediaan di gudang untuk stok. Dalam metode ini, biaya dikumpulkan untuk periode tertentu, dan kos produksi persatuan dihitung dengan cara total biaya produksi dalam satu periode tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Nah, dalam periode yang bersangkutan, contoh perusahaan, banyak perusahaan semen, Indomie, atau dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita melihat tadi keterangan di atas, perbedaannya, ya, kalau yang sebelumnya yaitu produksi atas dasar pesanan atau job order,
biaya dihitung dari berapa biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi order tersebut. Jumlah dari cost produksi itu, cost produknya, dibagi satuan jumlah pesanannya. Sementara kalau untuk produksi massal atau proses cost, biaya itu untuk dihitung per satu periode tertentu, dibagi dengan jumlah satuan yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, mungkin itu perbedaannya ya antara job order dengan proses cost. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sekarang dalam menentukan biaya produksi? Metode penentuan kos produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan. Yaitu satu, full costing, yaitu metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Jadi semua kos produksi itu dihitung, biaya bahan baku berapa, biaya tenaga kerja langsung berapa, biaya overhead baik yang berperilaku variabel maupun tetap juga dihitung. Nah, itulah unsur-unsur dalam penentuan kos produksi dengan pendekatan full costing. Adapun metode yang lainnya adalah metode variable costing, yaitu penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja ke dalam kos produksi. Yang berperilaku variabel saja. Yang terdiri dari satu, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Nah, di situ untuk menentukan kos produksi. Kos produksinya. Jadi yang dihitung di sini biaya overhead variabel saja. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang variabel. Itulah biaya variabel, metode variable costing. Perbedaannya dengan full costing menentukan kos produksi yang menentukan semua unsur produksi ke dalam kos produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Sementara variable costing, ya, penentuan kos produksi hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja. Baiklah, jangan total harga produk dengan pendekatan full costing, yaitu menjumlahkan semua kos produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik variabel maupun yang tetap, ditambah dengan biaya non produksi. Nah, biaya non produksi ada juga biaya non. Itu biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Jadi total harga produknya adalah itu. Itu bentuk yang full costing. Nah, sementara total harga pokok dengan pendekatan variable costing
yaitu dengan menjumlahkan unsur cost produksi variabel, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya pabrik variabel, ditambah dengan biaya non produksi variabel, biaya pemasaran yang variabel, biaya administrasi dan umum variabel, ditambah lagi dengan biaya tetap, yaitu biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap. Jadi tahapannya itu seperti itu untuk variabel costnya. Itulah penjumlahan itu semua adalah total harga pokok produksi. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Saya harapkan bisa memahami semuanya. Kita hari ini sudah mempelajari mengenai metode pengumpulan produksi. Produksi atas dasar pesanan, job order, di mana perusahaan hanya membuat barang atau produknya karena atas dasar pesanan. Yang kedua, produksi massal, di mana perusahaan melaksanakan pengolahan produknya, membuat produk untuk memenuhi persediaan di gudang. Persediaan tipis bekerja dibuat kembali persediaannya untuk memenuhi permintaan dari pasar. Lalu selanjutnya, untuk penentuan biaya produksi, maka metode penentuan kos produksi dengan cara membentukkan unsur biaya ke dalam kos produksi dengan pendekatan full costing, di mana full costing semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja semua tadi dijumlahkan. Pendekatan kedua adalah pendekatan variabel costing, di mana variabel costing metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang perilaku variabel saja. Baiklah, mungkin untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.